Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang memahami perbedaan individu pembelajar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pendahuluan. Pengembangan kurikulum melibatkan perumusan pendidikan yang biasa atau berlaku untuk umum, yaitu penetapan dan penilaian tentang apa yang harus seorang anak pelajari dan mampu untuk dilakukan. Namun bagaimanapun, setiap siswa itu tidak ada yang sama persis. Banyak perbedaan yang sangat tampak muncul pada tiap individu, sehingga memaksakan hal yang sama harus terjadi dalam kelas yang heterogen akan menimbulkan masalah. Karena suatu kurikulum belum tentu bisa memenuhi kebutuhan semua anak yang di dalam suatu kelas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Perbedaan individual. Perbedaan individual adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadi seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualis interaction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Selanjutnya, aspek-aspek perbedaan individual. Yang pertama, perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai antara rangsangan dan responnya. Dalam hal ini akan ditemui ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi ada pula anak yang lamban bereaksi sesuatu. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Adapun definisi dan rumusan istilah inteligensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat adaptif. Artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang inteligen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dalam perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih mudah dibandingkan orang yang kurang inteligen. Yang ketiga, istilah inteligensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. Yang keempat, istilah inteligensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Dan yang terakhir,
istilah inteligensi terkait dengan budaya tertentu. Perilaku yang dianggap inteligen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang inteligen dalam budaya lain. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Banyak penelitian eksperimen telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penguasaan bahasa anak. Perbedaan kecakapan berbahasa anak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan, pembawaan, lingkungan fisik, terutama organ bicara dan sebagainya. Yang keempat, perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah. Ada yang berjiwa sosial, ada yang sangat egoistis. Ada yang cengeng, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan sebagainya. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tetap, sebab menyangkut apa yang ada dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Selanjutnya, pengaturan atau pelayanan sekolah. Yang pertama, perpustakaan yang memadai untuk studi individual, dan yang kedua, penyediaan alat pengajar dan program pelayanan yang memberi fasilitas individualis instruction meliputi laboratorium atau workshop yang memadai. Dan yang terakhir, pengaturan atau pelayanan dalam kelas. Yang pertama, bagi anak lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial atau perbaikan. Yang kedua, bagi anak sedang, program yang dapat dikembangkan yaitu pengayaan atau program tambahan. Yang ketiga, bagi anak cepat, program yang dikembangkan yaitu percepatan atau program percepatan. Yang keempat, pengelompokan anak atas prestasi belajarnya. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir, mengembangkan program pembelajaran individu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang memahami perbedaan individu pembelajar dalam proses belajar mengajar. Itulah dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.